Bintang tamu ini. Dua ya bintang tamunya. Iya, ini bintang tamunya artis semua lur. Iki artisnya di panggung. Be, tentu ada ke be. Iki artisnya di transportasi. Bismillah Mas, sampun. Nggih, sampun Pak. Monggo. Sampean pernah ngalamin pegang berapa merek armada Mas selama bermain di bidang transportasi ini? Berarti Mitsubishi, Isuzu, Hino, Dina sudah pegang semua Pak. 4. Hino, Dina. Dutro nggak pernah. Dutro kan dari Hino itu. Rino. Hino. Hino. Ah, dulunya Dutro. Ini saya juga nggak paham lah ya. Hino apanya Dutro? Kalau Dutro itu kan produknya dari Hino. Oh, tipe ini Dutro ini ya. Kalau pabriknya Hino ini ya. Hino, ya pabriknya Hino. Kayak Mitsubishi pabriknya Kenter ini ya, produknya Kenter ini ya. Ya betul. Oh. Laras, Pak. Kayak Dina nih. Dari Toyota. Oh, Toyota ya. Dina yo Rino iku. Saurus. Dinosaurus. Dari 4 kendaraan itu Mang recommended sebetulnya untuk wilayah Pulau Jawa. Dengan apa ya? Dengan retensi cepat, kita kan ngejarnya di kecepatan ya. Apakah memang harus 2 produk itu yang bersaing, Mas Najam? Giga sama untuk saat itu ya, Giga sama Kenter, Mas Najam. Apakah Dutro nggak bisa masuk dalam jajaran kompetisi itu tadi, Mas Najam? Untuk segi ngejar kecepatan nih Pak nggih. Nggih. Berarti bukan ke yang lain dulu kan? Ya. Ke segi kecepatan dulu. Sebenarnya dari 2 kompetitor ini bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Kalau Dina sama Rino sama Dutro ini bisa ya? Bisa. 2 kompetitor ini bisa. Cuman pernah pegang Dutro berapa tahun? Saya kalau pegang Dutro itu nggak sampai 1 tahun, Pak. 1 tahun ya. Karena saya kebetulan waktu itu juragannya ibaratnya mengalami kebangkrutan. Ya. Jadi ya kendaraan dijual. Ya. Kalau Dina berapa tahun? Dina 1 tahun. 1 tahun ya. Bagaimana menurut Mas kalau di bidang barang basah, di bidang transportasi hasil bumi yang diutamakan adalah kecepatan. Dan sekarang berubah. Tonase plus kecepatan. Kalau dulu dengan kecepatan 100 kita harus kasih muatan 4 ton. Ya. Karena kan 5 ton lebih. Apa yang bisa, kenapa kok nggak bisa bersaing dengan Kenter dan Isuzu ini? Mas Sebenarnya sih fundamentalis aja Pak ya. Persnam 2 itu masih punya pola pemikiran fundamentalis Pak. Maksudnya? Fundamentalis itu hal yang banyak dilakukan jadi dianggap baik. Itu kalau orang Indonesia. Kalau budaya budaya nggak baik jadi baik. Gimana? Bukan budaya nggak baik. Jadi mana hal yang dilakukan orang banyak itu dianggap kalau hal itu adalah hal yang baik dan sempurna. Jadi plus 62 itu masih kayak memegang sifat fundamentalis itu Pak. Terus ini maksudnya apa ini? Saya masih belum nyambung dengan kata-kata Anda ini. Gini loh Pak, kalau menurut versi tolol saya bukan menurut versi orang lain ini karena jenengan tanyanya sama saya. Jadi orang itu selalu dibayang-bayangi, aku pengen truk. Berarti ya kalau nggak Kenter ya Giga. Harus 2 ini gitu ya. Kalau nggak Mitsubishi ya kalau nggak Mitsubishi berarti ya Isuzu. Nggak bedanya kayak jenengan bilang wes kalau di sini aku pengen tuku sepeda motor ya wes tukuan wes Yamaha apa Honda. Padahal kan di situ banyak Pak. Ada Kawasaki, ada Suzuki. Nah, makanya ini pertanyaan kan mengapa kita ke arah sana? Mengapa masyarakat kita ke arah sana? Apakah ini yang lain ini kurang kompetitif? Sebenarnya bisa. Ini kompetitif juga. Bahkan kalau bisa saya ngomongin itu ibaratnya worth it ya. Kalau untuk dari kita jangan ngomong worth it-nya itu untuk selama sistem kerja Pak. Yang pernah saya alami loh ya. Yang pernah saya alami. Jadi kadang kan
ada orang itu yang pikirannya gini, Pak. Amit nyuwun sewu nih, saya juga ngalami sendiri soalnya. Jadi saya ngobrol berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di waktu saya membawa Toyota Dina, itu nyamannya kurang gitu loh, Pak. Kenyamanannya. Satu. Itu salah satu kelemahan. Kenyamanannya kurang. Yang kedua kadang kan ini kayak rasa gengsi atau percaya diri dari sopir itu juga kurang, Pak. Ya, mental. Yang lain pegangnya Mitsubishi sama Isuzu. Saya kok Toyota sendiri, nggak ada temennya. Nah, kadang ini ngedrop. Akhirnya dia ngomong sama si owner ini ya. Sama majikannya. Masa Leo-leone nggawa kantor ambek juga kok aku nggawane Dina sih, Bos. Biasanya. Sebenarnya kalau untuk di manajemen, Pak, sendiri, Pak, ini dua kompetitor ini bisa. Kalau disuruh untuk bersaing. Sebenarnya bisa. Bersaing cuma cepat atau bersaing di perawatan atau bersaing dengan keseluruhan. Kalau keseluruhan nggak bisa. Ya makanya kita kan gini, semuanya kan punya kelebihan, punya kelemahan masing-masing. Nih, kalau mungkin dari yang kita sebagai bicara supir atau owner ya, kita mikirnya satu kan kenyamanan, kedua perawatan, nah, ketiga suku cadang. Perawatan sama suku cadang maksudnya hampir mirip tapi beda. Maksudnya suku cadang ini, kalau trouble di jalan, seberapa cepat dia bisa dapat mengganti nih. Ini kan bagian dari pengaruh juga kan. Nah, terus pasca jual. Dari 4 spesifikasi yang saya ceritakan tadi, kayak Isuzu lah. Isuzu ini dia punya 2 kekalahan dari Canter kalau menurut saya. Satu kenyamanan, kedua suku cadang. Kalau Canter ini saya rasakan masih komplit. Cuma kalah di tonase. Kalah di kaki di tonase. Cuma dari 4 yang saya terangkan nanti dia unggul. Lah, kalau menurut Mas Najam yang pernah pegang Dina sama Dutro, bisa nggak bersaing dari 4 spesifikasi yang harus dimiliki kendaraan tadi? Suku cadang tersedia, perawatan itu nyaman, dalam artian kita ke bengkel mana aja, bengkel banyak yang ngerti. Nyaman. Terus harga jual. Pasca jual. Nggak bisa, Pak. Karena memang kalau dari 4 ini kelemahannya Dutro sama Dina apa ini? Kalau menurut saya sih kelemahan sama kelebihan itu tergantung dari pola manajemennya aja, Pak ya. Kalau menurut saya sendiri loh. Soalnya gini yang perlu dipahami juga. Kalau kita di kecepatan, kita kan 4 tahun, 5 tahun pakai jual. Beda dengan perusahaan yang harus 10 tahun, 20 tahun. Ya kan ya? Berarti kita harus gimana caranya setelah 4 tahun, 5 tahun kita jualnya juga bisa cepet. Kalau harga sama, Canter sama Isuzu, saya yakin harganya sama. Cuma cepetnya ini loh yang beda. Dia barunya terpaut 50 juta, nanti secondnya juga terpaut 50 juta. Tapi jual Isuzu, dia mungkin 1 bulan 2 tahun belum tentu laku. Tergantung jualnya, Pak, di mana. Yang saya kan showroom. Ya kalau kita ngomongin konsumen kan belum tentu, kita nggak bisa pastikan. Tapi kalau showroom ada harga standar dan kapanpun dia berani beli. Kayak Satria di sini kan Satria, ya Bel. Saya ke sana harga standarnya Canter second dengan bak ini sekian. Kalau Isuzu Satria ini nunggu pembeli dulu, dia harus
lapakan. Karena di sini belum ada peminatnya, Pak. Belum ada Hmm. kurang. Nah, sejauh mana Dutro sama Dina ini kembali ke Dina ya bisa ikut bersaing di 4 kriteria tadi ini? Ya harusnya untuk spesifikasinya dia juga harus mengikuti dengan dari 2 kompetitor yang tadi disebutkan, Pak. Karena memang basicnya untuk Dina sama Dutro ini ya, itu memang kalau menurut saya yang sudah pernah pakai, itu dia memang hanya dibuat atau didesain itu hanya untuk medan berat dan muatan berat, Pak. Untuk jangka panjang ya, Ya. untuk 20 tahun atau 10 tahun ke atas gitu ya. Makanya kan saya sering buat video, sebelum Anda beli, itu pelajari dulu konsep Anda atau gimana? Nah, konsep Andanya itu nanti gimana? Kapasitasnya atau porsinya sampean itu berapa sih? Gitu loh. Goalnya ini finishnya mau dibawa kemana gitu loh, Pak. Saya pernah debat, kalau saya lebih memilih Canter dibandingkan Giga. Karena Canter ini harga jualnya lebih tinggi. Giga harga jualnya lebih murah. Enggak, kalau saya. Bentar, saya Ya. pernah debat Ya. pernah debat sama orang itu. Tak bilangin gini, sampean belinya di mana, jualnya di mana dulu, Pak. Kan gitu. Kalau kita beli kopi, jangan kopi dah. Kita ibaratnya beli HP, sayur lah. sayur. Sayur. Iya. Kita kok jualnya bukan di lapak yang untuk jualan sayur, Pak, di pasar. Kita jualnya di counter HP. Ya orang nawarannya semaunya dong, Pak. Gitu ya. Iya enggak? Nah, kita mau beli sayur kok belinya di counter HP yang ibaratnya orang hanya nitip sayur timun 1 kilo. Tetap counter itu juga dia kadang jualnya, oh ya udah Mas, kalau sampai mau harga sekian ya silakan, kalau nggak mau ya udah. Nah makanya saya sering ngomong sesuaikan dengan porsi Anda dan tujuan Anda ini, goalnya mau kemana gitu loh. Berarti itu memang pengaruh, makanya sekarang showroom bekas itu memang arahnya ke Canter. Nah karena memang rata-rata dominan plus 62 masyarakat itu. kita masih Canter. Nah masih Canter. Yang lebih laku lah, yang Nah, dicari konsumen. Ibaratnya orang ngomong itu kayak tadi saya ngomong, Pak, fundamentalis itu loh. Berarti kalau untuk bersaing di Jawa dari segi kriteria pengusaha Jawa yang sebutkan tadi, memang untuk Dina dan Dutro ini susah ya. Susah. Kalau itu susah. Biarpun saya belum pernah ke Kalimantan ataupun belum pernah ke daerah Sulawesi yang banyak tambang ya. Ataupun ke Papua. Bahkan ada yang ngomong, Mas, di Papua pun untuk Isuzu nggak begitu laku, Mas. Di sini yang laku, di sini Canter juga kuat kok. Lah yang saya pertanyakan, Canter yang Anda pakai ini tipe berapa sih? Tipe apa sih, Mas? Karena semua itu ada tipenya, Pak. Iya. Speknya masing-masing. Kalau kita samakan dengan Isuzu yang tipe Garden 5,3, kok kita bandingkan dengan Canter yang HDX, berarti ini kita tidak ubahnya membandingkan Xenia yang tipe G dengan yang tipe Veloz. Kalau kita membandingkan iPhone dan Vivo ya. Nah, logikanya kan gitu, Pak. Yang saya tawarkan dalam video saya itu kan tipenya sama, tapi spesifikasinya tetap beda. Kekuatannya juga beda gitu loh, Pak. Tapi kalau ngomongin suku cadang sebetulnya Dutro sama Dina itu susah nggak sih, Mas? Kalau untuk menurut saya di Pulau Jawa nih, Pak, ya, itu nggak susah. Nggak susah. Nggak Seberapa susah. cepat? Ya kalau untuk balapan cepat dengan si kompetitor 2 ini memang masih kalah cepat. Kalah ya. Masih kalah cepat karena otomatis kayak produsen ibaratnya pembuat suku cadang yang KW, dia tetap butuh waktu. Harus memproduksi barang yang laku, Pak. Misalnya jenengan, ini yang sedang laku cabai, kok jenengan jualannya timun, kan berarti jenengan nggak mungkin. Iya nggak? Yang sedang laku apa ini? Alpukat. Kita jualnya kok buah naga. Kalau saya terus terang masih memilih Canter ya. Alasan saya apa? Kalau trouble di jalan kita akan nanya, Mas, trouble apanya? Ini. Coba cari suku cadang. Seberapa cepat kamu mendapatkan suku cadang? Itu kan pengaruhnya kan saya di situ. Kenapa saya masih dominan ke Canter? Kalau kita membicarakan daya tahan berapa tahun, tonase, mungkin Canter ini kalah. Jenengan yang pemiliknya kan? Ya, karena saya apa gini, kalahnya apa di tonase memang kalah. Dengan muatan 7 ton, 6 ton setengah, kita terkadang tertatih-tatih. Ya.
Tapi di saat ada masalah kendala di jalan, sedangkan kita mintanya harus cepet eksekusinya. Itu sementara ini masih di counter. Ini kayaknya dari segi itu Isuzu mulai mengikuti. Kalau dulu saya ini terus terang orang Isuzu gitu, saya agak minder, bukan masalah kurang banter atau itu Mas Najam. Masalahnya dulu itu Isuzu trouble sama dengan ngoper. Ya. Lah pengirim ngoper sama dengan bangkrut. Kan gitu ya, ya. Akhirnya kita dominannya di counter. Tapi saya lihat ini kalau Isuzu sedikit sudah mulai mengikuti. Suku cadang mulai mudah. Hitungan jam sudah bisa didapatkan. Kalau dulu kan susah. Apalagi kalau kita disuruh Dina, Dutro. Seberapa cepat? Nggak ada yang bisa dijamin. Itu dari versi saya pengusaha ekspedisi. Kenapa selalu mendahulukan counter. Nah kalau sekarang Pak, untuk disuruh milih masih tetap counter. Kalau saya posisinya di situ, posisinya di jaga-jaga kondisi di jalan itu. Berarti kan manajemennya beda-beda Pak. Makanya kan saya sering ngomong kayak tadi saya bilang, saya ulangi lagi kan, sesuaikan dengan porsi Anda dulu. Bahkan sempat ada yang telepon saya Pak, Mas, aku bingung kudu njukuk truk apa. Tak tanyakan, ini mau buat apa? Mau sampean ini truknya mau dibikin apa dulu Pak? Mau buat apa? Lintasnya kemana? Itu sampean harus dipikir dulu. Oh saya bawa ini dan tonasenya berat. Sampean pengen ini jangka panjang, iya. Ya udah ambil Isuzu. Tapi Isuzu ini terbagi dari dua macam juga Pak. Yang 58 sama 53 gitu ya, Masnya. Dari dua segi tipe. Nah, ini dari dua tipe ini sampean juga harus ada pemikiran lagi. Loh pemikirannya gimana Pak? Karena konsumsi bahan bakar dari dua tipe ini beda. Jadi sampean harus mikirkan lagi. Sopir Anda ini kebutuhannya banyak apa enggak sih? Memang butuh bayaran yang banyak apa enggak? Karena sekali isi itu selisihnya 50.000. Kalau kita dalam satu kali jalan PP udah isi 2 kali, full tank loh ya yang kita omongin, berarti kan sudah 100.000 hilang Pak. Makanya semua itu saya ajak berdiskusi dulu. Ya memang semuanya terbaik untuk versinya masing-masing. Nah, kalau ada orang yang ngomong ini, itu semuanya boleh diadu Pak. Yang kita omongin boleh diadu itu kan kalau kita keluar dari dealer sama keluar dari dealer, itu kan otomatis kita bisa tahu plus minusnya di mana. Kalau semua udah dirubah, itu udah lain cerita. Kalau Mas Najam sendiri, kalau saya kan spesifikasi seperti itu karena saya punya usaha, udah jelas lah. Kalau Mas Najam kan sering lari keluar kota, tidak tahu muat apa, ya kan ya? Acak lah pokoknya. Acak lah hitungannya. Dominan counter apa Isuzu? Kalau untuk detik ini saya masih kepala putih. Masih Isuzu ya? Iya. Untuk kelas hitungannya rental lah ya. Nah, kelas rental masih kepala putih ya. Masih kepala putih. Kalau saya, karena di manajemen saya kalau masih kita pilih-pilih muatan, berarti kita min Pak. Min ya. Kalau di minnya apa menunggu itu gimana? Ya berarti kan minnya kita di pendapatan kita min. Karena kita masih pilih-pilih muatan. Kita harus nyari yang enteng, kita harus nyari yang enak. Karena sekarang yang dibutuhkan untuk di manajemen saya itu yang siap tempur. Jadi dari saya belajar nyopir 2008 saya bawa ini itu memang sedikit saya pelajari Pak. Suatu saat kalau saya ngelola truk atau saya punya truk sendiri, itu porsi saya berapa sih? Tujuan saya kemana sih? Saya harus memikirkan. Jadi saya selemi dikit-dikit. Oh kelemahannya ini, kelemahannya ini, kelemahannya ini. Kalau kita ngomong masalah suatu saat saya harus punya apa yang diidam-idamkan, ya counter Pak. Kalau saya sendiri saya nggak munafik, saya counter.
Kalau suatu saat saya pengen punya truk yang khusus buat kenyamanan dan truk itu tidak saya forsir ya, tidak selalu saya overload ibaratnya untuk kerja. Untuk kerja itu hanya seadanya, sekedarnya. Oh. Saya tetap harus suatu saat saya pegang kenter. Tapi Kenter itu ini nggak punya tahu. wibawa tersendiri Mas. Sangat ya. Pak. Bahkan Pak Jering bilang loh, kenter ini prima dona. Saya pernah bilang gitu. Iya, waktu ngobrol malam-malam sama saya yang sampai pagi. Iya, Kenter itu prima dona. Ibaratnya orang ngomong, kita beli sepeda motor. Kalau untuk yang kelas menengah ke bawah loh ya, Amin Sewu. Kalau kita belum punya Honda, itu berarti kita belum punya sepeda motor, Pak. Kalau sekarang itu kan mau gak mau boomingnya kan kena kepala putih, Mas. Iya. Kalau sekarang. Heeh. Kira-kira ini berlanjut sampai berapa tahun? Atau sekedar 4 tahun, 5 tahun? Maksud saya seperti ini. Ini mengacak sama kita itu mengaca sama Honda. Honda pernah tertinggal sama Yamaha. Iya. Di Mio itu. Ya. 4 tahun, 5 tahun, 1 dekade dikuasai Yamaha. Atau Yamaha itu terlena, atau Honda ini mulai berbenah, dia mulai bisa mengejar ketertinggalannya dari Yamaha. Kalau untuk Kenter sama Giga ini, karena kan posisinya Kenter bisa dibayangkan dia itu Honda. Ya. Sedangkan kepala putih Isuzu ini sekarang ini saya merasanya seperti Yamaha zaman waktu Mio dulu. Iya. Kira-kira ini akan bisa bertahan selalu kompetitif atau kira-kira nanti 2 tahun 3 tahun lagi setelah orang merasakan Yamaha dengan 4 tahun 5 tahun dia nggak begitu mampu bertahan, dia dominan kembali ke Honda lagi, ataukah mungkin orang akan mengalami hal yang sama di transportasi truk ini, Mas Nezam? Biasanya akan kembali lagi, Pak. Menurut gambaran sampean, kita membaca sesuatu yang belum terjadi loh. Akan kembali lagi. Kembali lagi ya, ke Kenter nanti ya. Akan kembali lagi. Karena dengan catatan ya kalau menurut saya nih, dulu 2019 di manajemen saya ambil Isuzu Giga itu harganya masih minim. Hitungan 1 tahun begitu ini, bahkan sekarang yang saya lihat ini menurut analisa saya itu Kenter itu sudah penjualannya sudah nggak terpaut jauh dibanding dengan kepala putih dengan Isuzu ini, Pak. Kalau menurut saya, kalau dulu kan memang sempat tertinggal jauh karena memang Isuzu ini dia kuat, tahan lama, tapi harganya dia lebih irit, lebih murah. Nah, seiring dengan tambah laku ini nggak tahu ini nanti saya diklaim sama pihak Isuzu atau enggak ini, Pak Jering nanti yang tanggung jawab. Kan konsumen berpendapat kan wajar. Tapi semakin kesini, ini harganya kok tumpang tindih dibandingkan dengan Kenter. Masa? Iya, Pak. Kalau menurut saya dengan terpaut harga di 30-40 ya. Sekarang? Enggak. Kalau di sini 50-60. 50-60. Oh, berarti beda wilayah, beda harga. Enggak mungkin. Salesnya mungkin. Nah, itu bisa jadi. Saya masih marketing. Soalnya kalau di tempat saya sendiri, begitu ada orang ditawarin, Mas mau ambil Isuzu tempat saya, harganya berapa, dicek sekian. Orang beralih ke kepala kuning, Pak. Sekarang. Kalau selisih 40, 30. Kalau 40? Kalau 40, saya masih ke kepala kuning. Saya ini didatengin Mitsubishi Jakarta. Saya ditanya, ini diwakili oleh Sun Malang ke sini, ke rumah ya ke sini ya. Saya ditanya, harus terpaut berapa kepala putih sama kepala kuning untuk sama-sama berkompetisi ini? Saya menjawab maksimal 40. Ya. Kalau menurut manajer berapa? Kalau menurut saya di harga di 40-50 itu sudah layak, Pak ya. Kompetitif ya? Nah, udah kompetitif di harga 40-50. Karena memang walaupun nanti di harga second terpautnya agak di atas 40 sih rata-rata. Iya. Kalau di tempat saya aja yang
Giga, Kalau di tempat Mas itu dominan HD apa HD, speed? HD. HD. Ya, ya, ya. Kalau di tempat, Lah sama bandingkan kenternya HD apa? ya HD Pak. HD berapa? Sekarang untuk sekarang aja. Heeh. Mas kan tahu harga sekarang ya. Mm-mm. Di tempat Mas HD rata-rata berapa? Yang tahun Yang kenter. berapa? Kalau di tempat saya lihat, ya memang semua tergantung dari kondisi barang ya. Ya, Kalau kita ngomongin OTR aja. ngomongin OTR-nya aja Ya, nih, ngomongin ya. OTR-nya. Kalau untuk yang tahun 2019, Kak, 2021 lah, yang kemarin aja. kalau baru saya belum ngecek Pak. Oh, itu kelemahan Anda. Ya karena memang gimana ya, saya pernah ditawarin untuk kemarin-kemarin, Mas coba dong untuk di Bolawok ambil kendaraan lagi baik di Mitsubishi maupun di Isuzu. Saya memang nggak ngecek Pak, karena memang saya nggak mau. Di manajemen saya memang belum ada rencana saya pengen nambah kendaraan lagi. Saya belum mau pusing lagi gitu loh Pak. Ya, ya. Nah, makanya saya nggak ngecek. Kalau kita ngomongin second, kita kan berbeda nanti kondisi barang. Iya, emang kan, iya. Sejarah kendaraan itu sendiri kan beda nanti. Itu pasti. Iya kan? Tapi kalau setahu saya kemarin sih terpautnya di angka 30-40. Sama-sama OTR. Sama-sama HD-nya. Yang 2021 ini. berapa yang Anda tahu? Ya kalau harganya saya kurang paham. Terpautnya rata-rata yang orang ngomong sama saya itu terpautnya di 30-40. Tapi kenapa orang masih lari ke kepala putih? Karena di tempat saya itu bukan kolektor Pak ya. Ya. Jadi dari setiap owner truk itu mereka adalah pengusaha. Yang pengen kendaraannya itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu Pak. Apakah Canter ini nggak bertahan lama? Bisa,